Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kali ini tim Eksaka Channel berkesempatan mengunjungi Kali Kuning Lunyan, Sleman, Yogyakarta. Ada cerita apa saja tetap di Eksaka Channel, karena di Eksaka Channel setiap tinggal tanah punya cerita. Kali Kuning ini merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Merapi. Belakangan kali ini, Kali Kuning sangat populer karena menjadi salah satu tempat untuk syuting film KKN Desa Penari. Kali ini kita ditemani Mas Hendri yang akan membahas dari segi metafisika. Ada cerita apa aja Mas Hendri? Jadi kalau kita datang ke sini ini, Kali Kuning ini atau jembatan Kali Kuning ini itu merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk syuting film yang lagi viral, yaitu KKN Desa Penari. Jadi salah satu scene-nya itu berada di sini, di jembatan Kali Kuning, Lunyan, Sleman, Yogyakarta. Jadi kalau saya melihat tempat ini, jadi kita juga sudah membaca beberapa sumber ya Mas. Jadi katanya itu dibangun pada tahun 1980-an. Kemudian kalau saya melihat secara metafisika, karena Kali Kuning ini itu berada di lereng Gunung Merapi, kemudian yang memang Kali Kuning itu dilewati jalur lava dari Merapi. Jadi kalau dilihat memang lava Merapi itu melewati, salah satunya itu melewati Kali Kuning ini. Kemudian ketika kita kemarin ke daerah Bukit Cilengu, itu tuh Gunung Merapi bagian sisi utara. Kali ini kita berkesempatan mengunjungi Gunung Merapi dari sisi selatan. Kemudian kalau dilihat secara metafisika itu kurang lebih sama Mas, dari ketika di Bukit Cilengu kemarin. Jadi masih dengan keraton dari Gunung Merapi. Kemudian di situ yang salah satunya yaitu ada Eyang Sunan Merapi dan ada juga Ibu Hajah Sekar Kedaton. Di situ yang memang menguasai Gunung Merapi dan beberapa abdi-abdi dinasinya. Kemudian tadi kita datang ke sini itu kita cuma dikasih waktu sebentar ya Mas, karena memang kali ini itu karena memang terjadi beberapa kali ini kita datang itu terjadi gempa secara vulkanik ataupun tektonik di
pesisir pantai selatan, jadi ada peningkatan aktivitas kayak gitu. Jadi kalau secara metafisika memang ditutup karena memang di atas itu baru ada punya hajat kayak gitu mas, punya gali kayak gitu. Jadi tadi kita diberi kesempatan beberapa menit untuk melihat puncaknya. Kita diberikan kesempatan sama Eyang Megantoro. Yang Megantoro itu yang menguasai Mego itu awan. Jadi yang tadi membukakan ketika kita datang, kemudian kita tadi datang pun juga melihat seperti awan bertopi di puncak Merapi seperti itu. Tapi untuk Kali Kuning ini sendiri itu ada satu sosok yang memang ditugaskan untuk menjaga Kali Kuning ini, yaitu namanya Nyai Ragil Kuning. Dia berada di hulu dari Sungai Kuning ini, itu yang memang beliau itu menjaga dari Kali Kuning ini sampai ke bawah. Jadi yang Ragil Kuning ini itu bertempat di hulu sungai ini. Tadi mau ke sana tapi tidak memungkinkan karena kita tidak ada yang mengantar mas, jadi tidak ada tour guide-nya. Jadi tapi beliau memang tadi yang memang menjaga atau bertanggung jawab atas kali ini. Kemudian kalau kita ke sebelah timur itu ada Kali Adem, di sebelah itu juga ada kali juga, tapi kali ini di Kali Kuning ini memang yang lagi viral gitu karena memang digunakan itu ya syuting KKN Desa Penari itu. Jadi mungkin sekarang sangat ramai karena salah satunya karena diangkat oleh KKN Desa Penari itu. Tetapi kayak tadi secara metafisika pun setiap tempat itu pasti punya penunggunya, apalagi sosok astral gitu ya. Sosok astralnya berarti perempuan itu tadi yang memang bertanggung jawab atau ditugaskan sama Eyang Sunan Merapi sama Ibu Jaskar Kedaton itu Nyai Ragil Kuning itu. Mungkin kemungkinan bisa dinamai Kali Kuning karena beliau itu nama beliau gitu. Jadi beliau tadi memang ya sempat hadir juga, tetapi untuk beliau yang ada di atas tadi memang cuma yang Megantoro memberikan waktu sebentar saja mas untuk diperlihatkan puncaknya Merapi tadi, karena memang lagi punya gali, karena memang lagi ada peningkatan aktivitas itu secara ilmu pengetahuan, tetapi secara untuk metafisikanya memang lagi ada gali. Kemudian mau tanya apa lagi? Untuk pesan-pesan pengunjung apa mas kira-kira? Mungkin untuk pesan-pesan pengunjung sih, kalau memang datang ke tempat ini seperti kita sebelumnya ketika datang ke satu tempat itu yang pastinya kita salam dulu kayak gitu, pulang nuwun kayak gitu. Kemudian ketika kita datang pun juga menjaga etika sopan santun. Setiap tempat itu pasti punya aturan adatnya masing-masing kayak gitu. Jadi seperti kita ya menjaga lingkungan, karena ini itu merupakan masuk ke dalam salah satu wilayah konservasi ya mas, konservasi. Jadi ya kita pastikan kalau konservasi kan pasti ada tumbuhan, ada hewan, kemudian jadi kita harus ya setidaknya kita membuang sampah pada tempatnya seperti itu kan contoh kecilnya. Tetapi untuk yang lain-lain ya mungkin ya kita menaati aturan kayak gitu yang memang sudah ditetapkan ketika kita tadi masuk ke membayar tiket masuk kayak gitu. Tapi mungkin ada mau ditanyakan lagi? Ya, mungkin itu saja. Terima kasih Mas Hendri sudah meluangkan waktunya. Iya. Mungkin habis ini kita mau jalan-jalan ke spot-spot yang digunakan untuk syuting di tempat. Kali ini kita berada di bawah jembatan Kali Kuning. Ada cerita apa Mas Hendri? Jadi
kali ini kita berada di bawah jembatannya langsung. Kalau kita lihat di sebelah kanan itu ada Kali Kuningnya yang memang pusatnya itu berada di Gunung Merapi. Kemudian ketika erupsi tahun 2010 itu kan ke arah selatan ya Mas, jadi lahar dinginnya itu sampai ke sini, salah satunya ke Kali Adem, kemudian ke sini juga. Kemudian kalau kita bisa lihat di jembatan ini itu ada beberapa memang yang menjaga jembatan. Salah satu anak atau salah satu abdi kinasihnya dari Nyai Ragil Kuning tadi. Jadi Apa itu Mas? jadi memang sosok-sosoknya itu memang macam-macam ya Mas. Tapi kalau saya lihat kalau di pilar itu memang ada seperti ular yang melingkar kayak gitu Mas, yang memang menjaga. Kemudian sosok Nyai Ragil Kuning tersebut tadi yang berada di ujung, ketika kita tadi naik itu ada seperti bendungan, beliau turun datang ke sini, kemudian memang mengiyakan seperti itu. Jadi beliau memang yang menjaga tempat ini secara keseluruhan kayak gitu. Jadi menjaga desa ini juga, menjaga tempat ini juga seperti itu. Mau ada pertanyaan lagi? Oke, jadi kali ini kita mau ke ujung dari sungai ini. Semoga tidak hujan, jadi tetap bersama Eksaka Channel, karena di Eksaka Channel setiap jengkal tanah pasti punya cerita. Sosok Nyai Ragil Kuning ini merupakan sosok perempuan berparas cantik yang identik menggunakan pakaian dan selendang berwarna kuning. Sosok Nyai Ragil Kuning ini diberikan tanggung jawab untuk menjaga Kali Kuning dan sekitarnya. Kali Kuning ini merupakan salah satu kali dari sekian banyak kali yang berada di lereng Gunung Merapi. Jembatan Kali Kuning ini berfungsi sebagai akses para warga untuk menuju kebunnya masing-masing. Dam Kali Kuning ini berfungsi untuk menahan ketika terjadi lahar dingin Gunung Merapi. Tim Eksaka Channel kali ini di jembatan Kali Kuning Sleman, Yogyakarta. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menjelaskan tempat ini, saya bersama kru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus dukung tim Eksaka Channel dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa menelusuri ke tempat-tempat yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.